Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur Nay. Hari ini aku akan berbagi resep ide jualan mie ayam. Ini yang versi ekonomis dan rasanya ini beneran enak banget. Kalian pasti bakalan ketagihan dengan resep ini. Dan mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ayo kita buat sekarang. Dan sekarang aku akan membuat mie-nya dahulu. Di sini aku sudah menyiapkan wadah yang bersih. Lalu ini aku masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya aku menambahkan setengah sendok teh garam halus. Dan ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku menambahkan 2 butir telur. Ini aku kocok lepas dahulu agar mudah tercampur. Ini aku masukkan semuanya. Selanjutnya sekarang aku menambahkan 130 ml air. Untuk airnya ini aku masukkan bertahap ya, tidak langsung semuanya. Bertahap terus diaduk, dimasukkan lagi airnya dan diaduk kembali sampai airnya habis dan tercampur rata. Dan untuk teksturnya ini memang agak sedikit keras ya. Sekarang aku akan mengaduknya pakai tangan saja agar lebih mudah ya. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata dan adonan menyatu. Ini tidak perlu sampai kalis elastis ya, hanya sampai adonan menyatu saja. Seperti ini sudah cukup dan ini akan aku diamkan sekitar 30 menit. Ini ditutup serbet yang bersih ya. Lalu didiamkan sekitar 30 menit dan ini setelah 30 menit ini aku ambil adonannya dan memang tekstur adonannya seperti itu, keras, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya ini aku pindahkan ke alas kerja dan ini beratnya 720 gram. Ini aku bagi menjadi 12 bagian dengan berat masing-masing 60 gram. Karena ini akan aku cetak dengan alat, jadi ini harus disiapkan tepung tapioka ya. Dan ini ditaburi di atasnya agar tidak lengket satu sama lain. Dan ini aku ambil satu adonannya. Ini aku agak pipihkan ya adonannya agar nanti lebih mudah saat dicetak. Kemudian ini diberi taburan tepung tapioka. Lalu ini digilas dengan ketebalan nomor 1. Dan jika sudah digilas, ini hasilnya seperti ini. Ini aku lipat kembali. Seperti itu contohnya. Dan ini agak sedikit dipipihkan. Lalu digilas lagi. Dengan ketebalannya sama, masih nomor 1. Jadi ini diulangi sekitar 3 kali ya. Dengan cara yang sama seperti itu. Dan ini sudah 2 kali. Dan ini dilipat lagi. Lalu diberi taburan tepung tapioka kembali. Dan ini digilas lagi dengan ketebalan masih yang nomor 1. Dan seperti ini hasilnya, ini sudah halus, sudah rapi, dan sekarang ini disisihkan terlebih dahulu. Dan lakukan semuanya sampai adonannya habis digilas dengan ketebalan nomor 1 ya. Dan ini sudah digilas dengan ketebalan nomor 1 semuanya. Sekarang akan digilas kembali dengan ketebalan nomor 5. Ini diputar ketebalan nomor 5 ya. Dan sekarang ini diambil 1. Dan ini digilas. Dan hasilnya seperti ini. Untuk ketebalan nomor 5 ini cukup digilas sekali saja ya. Lalu selanjutnya diberi taburan tepung tapioka. Dan seperti itu hasilnya. Dan ini sudah selesai semua. Sekarang ini aku ambil untuk langsung dicetak mie-nya ya. Sebelumnya itu sudah aku siapkan tempat dan tempatnya itu sudah diberi taburan tepung tapioka juga agar nanti mie-nya tidak lengket. Dan hasilnya seperti ini mie-nya cantik banget dan ini hasil mie-nya beneran enak banget, kenyal dan pokoknya kalian wajib coba. Dan seperti ini hasilnya, ini jadi 12 mie. Sekarang akan aku simpan di wadah yang tertutup dan ini aku simpan dahulu di kulkas
Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan ayam. Ini ayamnya 500 gram dan ini aku pakai semuanya dari daging, tulang, dan kulitnya. Dan untuk kulitnya ini akan aku buat minyak bawang nanti. Dan kulitnya ini memang cuma sedikit tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak bawang. Sekarang akan aku buat minyak bawangnya. Di sini aku sudah menyiapkan wajan, lalu sekarang aku masukkan 100 ml minyak goreng. Dan ini ada 3 siung bawang putih, ini aku geprek bawang putihnya. Lalu selanjutnya aku masukkan kulitnya, dan ini dimasak sampai kulitnya setengah matang. Jika sudah setengah matang itu tandanya sudah matang dan aku matikan kompornya lalu aku sisihkan. Selanjutnya di sini aku akan merebus ayamnya. Dimasukkan semuanya tulang dan dagingnya. Ini dimasak sampai benar-benar matang. Dan jika sudah benar-benar matang, ini dimatikan kompornya dan ditiriskan. Lalu untuk dagingnya itu akan aku suwir-suwir, ini untuk membuat semurnya nanti ya. Dan sekarang aku akan membuat semur ayamnya. Di sini aku sudah menyiapkan ayam yang sudah disuwir-suwir tadi. Lalu ini ada tulang dan itu ada kulit yang buat minyak bawang tadi ya, itu aku pakai dan aku potong-potong. Lalu di sini ada 3 batang daun bawang, itu aku iris tipis. Lalu di sini ada 3 lembar daun salam, 2 batang serai, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunir. Lalu itu ada ketumbar, setengah sendok teh. Selanjutnya di sini aku akan menghaluskan bumbu halusnya. Di sini ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri. Ini ada kunir dan jahe masing-masing 3 cm dan ini ada ketumbar. Ini akan aku blender sampai halus dan ini air secukupnya saja. Dan ini hasilnya setelah di blender dan sekarang aku akan membuat semurnya langsung. Di sini aku sudah panaskan minyak, lalu aku masukkan bumbu halusnya yang sudah di blender. Ini aku masukkan semuanya dan ini diaduk-aduk sampai benar-benar matang dan harum ya. Dan untuk yang di blender tadi masih ada sisa, itu aku bersihkan dengan air lalu aku masukkan kembali untuk dimasak. Dan ini dimasak, diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Jika sudah benar-benar matang, sekarang aku masukkan serai dan daun salam. Untuk serainya itu terlalu besar ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kalian masak, besok-besok bisa yang ukuran sedang saja, jangan terlalu besar seperti itu ya. Dan sekarang aku menambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku menambahkan setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Dan sekarang aku masukkan ayam suwirnya. Lalu ini ada tulang dan kulitnya, ini juga dimasukkan semuanya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang aku masukkan 500 ml air kaldu. Ini air kaldunya aku dapat dari rebusan ayam tadi. Jadi rebusan ayamnya tadi, airnya tidak aku buang. Dan ini dimasukkan semuanya untuk membuat semur agar hasilnya lebih enak dan lebih mantep ya. Dan ini diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Lalu sekarang aku menambahkan irisan daun bawang. Ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku menambahkan minyak wijen. Ini 1 sendok makan minyak wijen dan diaduk kembali. Lalu sekarang aku menambahkan 8 sendok makan kecap manis. Dan ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai benar-benar matang, sedikit menyusut dan sedikit mengental ya.
Jika sudah sedikit menyusut seperti ini bisa dicek rasa kalau kurang asin, kurang manis, atau kurang apa bisa ditambahkan kembali. Dan ini kembali dimasak sampai benar-benar matang. Dan jika sudah matang, sudah pas rasanya, kompornya bisa dimatikan dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan, ini ada 2 batang daun bawang dan itu ada secukupnya caisin. Dan ini akan aku potong-potong. Dan untuk daun bawangnya ini aku iris tipis. Ini untuk taburan di atasnya ya, jadi harus benar-benar tipis. Seperti itu contohnya. Dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu dan sekarang akan aku potong-potong caisinnya. Ini aku buang bagian bawahnya. Ini aku potong-potong seperti contoh ya. Dan jika sudah selesai, ini nanti akan aku rebus bersama dengan mie-nya. Dan di sini aku sudah menyiapkan mie yang sudah dibuat tadi dan sekarang akan langsung aku rebus. Selanjutnya di sini aku sudah didihkan air. Lalu sekarang aku masukkan mie-nya dan daun caisinnya. Ini dimasak sampai matang. Untuk mie-nya aku masak selama 7 menit. Dan untuk caisinnya jika sudah matang itu bisa diangkat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan masak mie-nya ya. Dan seperti ini mie-nya sudah matang, ini akan aku matikan kompornya dan aku tiriskan mie-nya. Di sini sudah ada semur ayam tadi, ada daun bawang yang sudah diiris dan itu ada acar, ada kerupuk, ada saus dan ada minyak bawang. Untuk acarnya opsional ya. Dan sekarang aku sudah menyiapkan 6 paper ball. Ini aku masukkan 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan minyak bawang. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku menambahkan mie yang sudah direbus tadi. Ini dimasukkan sesuai tadi ya, 60 gram. Dan kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dengan bumbunya. Kemudian aku masukkan caisin yang sudah direbus tadi. Dan sekarang ini aku menambahkan 1 sendok makan ayam. Untuk ayamnya itu bebas ya, mau 1,5 atau 1 sendok makan nggak apa-apa. Dan itu juga masih ada sisa, nggak terpakai semuanya untuk ayamnya. Lalu ini bisa menambahkan seperti acar dan saus dan irisan daun bawang. Untuk acarnya itu opsional, jadi nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Dan seperti ini hasilnya, ini cantik banget dan ini sangat menarik sekali ya. Dan hanya dengan modal kurang lebih Rp38.500 ini bisa jadi ide jualan yang sangat menarik, rasanya enak banget walaupun hanya dengan modal ekonomis, pasti tentunya ini bakalan jadi ide jualan yang bakalan laris banget. Ini modal per satuannya kurang lebih Rp3.200 dan ini bisa dijual dengan harga Rp5.000 atau sesuai dengan modal masing-masing ya, sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Dan ini jadi sekitar 12 mie. Jadi sekitar 12 mie ayam dan ini bisa dijual di kantin-kantin sekolah atau bisa di grup-grup WA atau di status WA. Ini bisa open order dan pokoknya kalian wajib coba. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dadah.